Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al kufra wal fusuqa wal isyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalam al-atimmanil akmalan ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Wa qad qala rabbuna ba'da an aqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawm la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wa fi ayatin ukhra qala rabbuna Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara Majelis Jum'ah rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman yang Allah sematkan di dalam dada kita sebagai akidah, sebagai pengikat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita atas nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengaplikasikan sebagai contoh praktis daripada huda, petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Bersyukur atas nikmat Islam. Kita ucapkan alhamdulillah. Itu adalah nikmat-nikmat yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan meskipun iman ini sudah tertanam di dalam dada kita, maka jangan pernah berhenti meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keteguhan di dalam iman itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir setiap kali selesai solat, beliau berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama. Ini yang selalu diulang-ulang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para rawi hadis ini mengatakan hampir setiap kali selesai sholat kami mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar diteguhkan hatinya di atas agama Allah ini. Ini beliau seorang nabi, apatah lagi kita. Alangkah butuhnya kita kepada doa ini agar kita diberikan keteguhan. Karena sesungguhnya seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keteguhan, tidak memberikan ketabahan, tidak memberikan sabat kepada kita, maka sesungguhnya tidak akan ada yang bisa lolos dari godaan syaitan dan hawa nafsu. Tidak akan ada. Ashabul Kahfi diceritakan pada surah Al-Kahfi itu, ya, ketika seluruh penduduk kota itu bersujud menyembah berhala, kenapa kemudian mereka berdiri lalu berteriak dengan lantang, kami tidak bersujud kepada selain Allah, Tuhan kami hanya Allah. Kenapa? Allah mengatakan warabatna ala qulubihim, karena kami telah teguhkan
hati mereka. Ya. Allah memberikan sabat, Allah memberikan keteguhan, ketabahan di dalam hati mereka untuk berdiri di atas keimanan. Begitu juga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ibu Nabi Musa alaihissalam. Coba saudara-saudara bayangkan bagaimana seorang ibu yang baru saja melahirkan anak laki-laki, lalu karena kebijakan pemerintah yang otoriter pada waktu itu membuat aturan yang gila, yaitu semua anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel pada tahun itu harus dibunuh. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada ibu ini untuk apa? Untuk mengalirkan, untuk membuang atau mengalirkan anaknya di sungai. Inilah ibu Nabi Musa alaihissalam. Allah mengatakan, fa'alqih fil yammi, ya. Taruh anakmu itu di dalam peti kayu lalu hanyutkan di sungai. Kenapa kemudian ibu ini sanggup melakukan itu? Karena Allah Subhanahu wa taala telah meneguhkan hatinya. Allah meneguhkan hatinya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bersyukur atas nikmat iman ini dan kita berusaha, kita melakukan asa bagaimana agar supaya keimanan ini selalu ada di dalam hati kita, dengan berdoa memohon sabat keteguhan di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat, pada kesempatan khutbah singkat ini ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi pengingat bagi kita sekalian, wabil khusus pada diri khatib sendiri. Nabi kita bersabda dalam Sunan Imam Ahmad disebutkan, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Ni'mal malus salihu lirrajulis salih. Sebaik-baik harta yang halal itu adalah ketika dimiliki oleh orang yang baik. Sebaik-baik harta yang halal. Harta yang halal itu satu anugerah. Tidak ada kenikmatan duniawi yang diberikan kepada seorang hamba setelah iman dan kesehatan melebihi ketika dia diberikan harta yang halal, harta yang bersih dari syubhat, harta yang suci dari keraguan-raguan. Tapi harta yang halal itu yang paling baik adalah ketika berada di tangan orang yang baik, ketika berada di tangan orang yang soleh. Nah, kronologi hadis ini, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil seorang sahabat muda yang cerdas, namanya Amr bin As. Nah, beliau adalah penakluk Mesir, penakluk Suriah. Beliau panggil, wahai Amr, siapkan sirah perangmu dan asah pedangmu. Ada apa ya Rasulullah? Saya jadikan engkau sebagai pemimpin pasukan. Jadi beliau dikirim oleh Nabi untuk memimpin satu pasukan. Dan Nabi kemudian mendoakan, semoga engkau diberikan keselamatan dan diberikan ghanimah. Ghanimah kemenangan, harta rampasan perang. Maka Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah, beliau merasa bahwa ya, kesolihan itu kayaknya tidak cocok dengan harta. Ya, jadi ketika beliau itu didoakan oleh Nabi agar mendapatkan harta yang banyak, beliau merasa, ya Rasulullah, saya ini masuk Islam bukan karena harta. Saya ini masuk Islam karena mencintai Islam. Maka Nabi SAW kemudian meluruskan pemahaman itu. Beliau mengatakan, wahai Amr, sesungguhnya keislaman itu tidak bertentangan dengan harta yang baik.
Dan sebaik-baik harta yang halal adalah ketika berada di tangan orang-orang yang soleh. Nah, inilah kronologi daripada hadis ini. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita ada kesalahan memahami sunnatullah. Kita merasa bahwa kaya itu adalah pahala, sedangkan miskin itu adalah azab. Ketika orang kaya berarti ini orang disayang Allah, ketika orang miskin berarti ini orang dibenci Allah. Betulkah demikian? Jawabannya tidak. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan itu kepada semua hamba-hambanya yang Dia pilih, yang Dia kehendaki. Ada orang yang baik, ada orang yang tidak baik juga diberikan kekayaan. Sebagaimana Allah memberikan kekuasaan kerajaan kepada Sulaiman, kepada Zulkarnain, begitu juga Allah memberikan kekayaan, kekuasaan kepada Fir'aun, kepada Namrud. Sama saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemiskinan kepada hamba-hambanya yang kinasih, hamba-hambanya yang tersayang. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali mengikatkan beberapa biji batu di perutnya karena lapar. Nabi Isa alaihissalam itu orang miskin. Rumah tidak punya. Kadang makan daun-daun saja, pakaian apa yang melekat di badan. Konon beliau ini berjalan ke sana kemari hanya membawa satu mangkuk untuk minum dan satu tongkat. Nabi Isa alaihissalam. Coba kita perhatikan, di serambi utara Masjid Nabawi dulu itu ada tempat namanya Suffah. Suffah. Orang yang tinggal di situ namanya Ahlus Suffah. Jumlahnya kadang paling tidak 90 orang, bahkan sampai 100-an orang lebih. Siapa mereka? Mereka sahabat-sahabat Nabi yang utama. Tapi mereka ini miskin. Sampai untuk nafkahnya, untuk makannya itu ditanggung oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi siapa mereka? Coba bapak-bapak, saudara-saudara, buka nama-nama ini. Siapa itu Abu Ubaidah ibnul Jarrah? Siapa itu Abul A'la al-Hadrami? Siapa itu Abu Hurairah? Siapa itu Abdullah bin Huzafah? Ini nama-nama besar. Tapi mereka ini miskin. Mereka miskin. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiskinkan hamba-hambanya yang Dia sayangi, pun Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemiskinan itu kepada hamba-hambanya yang kufur kepada Allah. Kalau kita perhatikan di negara-negara maju, di kota-kota besar, city-city yang modern seperti New York dan lain sebagainya, apa yang paling banyak di sana selain gedung-gedung tinggi menjulang dan kerlip-kerlip lampu yang bercahaya? Gelandangan. Orang-orang yang hidup di jalanan tidak punya rumah. Tidak punya rumah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaya dan miskin itu netral saja. Kita itu diberikan pahala bukan karena kita kaya, tapi bagaimana sikap kita ketika mendapatkan kekayaan. Kita ini juga diberikan hukuman bukan ketika kita miskin, tapi bagaimana sikap kita ketika diuji dengan kemiskinan. Seseorang ketika diberikan kekayaan, lalu kemudian dia dermawan. Perut orang-orang yang kelaparan dia berikan makanan. Orang-orang miskin yang kesulitan berobat karena tidak punya uang untuk beli obat, dia berikan bantuan. Semua tangan yang kemudian menggapai-gapai meminta pertolongan, dia berikan semampunya, sebisanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada orang-orang seperti ini. Allah berterima kasih kepada orang-orang seperti ini. Dan bukan karena kayanya kemudian dia mendapatkan pahala, tapi karena syukurnya ketika diberikan kekayaan, itulah yang menyebabkan derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang ini kemudian diberikan kekayaan, lalu kemudian sombong, kufur nikmat, tidak berbagi, malah memberikan pinjaman yang mencekik, pinjaman nanti mau membantu orang kalau ada bunganya. Maka inilah orang yang rendah betul derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia dikuasai oleh sesuatu yang sebenarnya bisa saja meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dan bukan juga karena kita miskin lalu kemudian kita mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa, bukan. Tapi bagaimana sikap kita ketika diuji dengan kemiskinan? Ketika kita diuji dengan kemiskinan, saudara-saudara sekalian, lalu kita bersabar. Kita mencukupkan diri dengan apa yang ada, ya, tanpa kemudian mengeluh, ya, maka itu akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita diuji dengan kemiskinan, lalu kemudian kita mengeluh, menggerutu, tidak menerima apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyalahkan orang lain, macam-macamlah kita salahkan, maka sesungguhnya kita gagal dengan ujian itu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita mengatakan bahwa sebaik-baik harta yang halal adalah ketika berada di tangan orang yang soleh. Kenapa demikian? Karena ketika berada di tangan orang soleh, maka harta ini akan bisa dinikmati oleh orang yang banyak. Harta ini akan bisa membantu orang yang kesulitan. Itu sebabnya. Bukan berarti kaya itu otomatis baik, kemudian miskin itu otomatis tidak baik. Tidak seperti itu. Ya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memberikan kepada kita kekayaan, maka beribadahlah dengan kekayaan itu. Maka kita akan menjadi hamba yang Allah berterima kasih kepada kita. Jangankan membantu sesama manusia, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang sedang berjalan, lalu kemudian tiba di satu sumur, dia kehausan dan dia mengambil air di sumur itu. Tidak lama kemudian datang seekor anjing yang menjulur-julurkan lidahnya juga karena kehausan. Maka laki-laki ini kemudian turun di dalam sumur itu, mengambil air dengan sepatunya, lalu naik ke atas, memberikan minum kepada anjing yang kehausan ini, sampai dahaganya hilang. Maka Allah berterima kasih kepada orang itu. Dan bagaimana Allah berterima kasih kepada orang itu? Allah ampuni dosa-dosanya. Seekor anjing menyebabkan Allah berterima kasih kepada seseorang dan Allah ampuni dosanya. Lalu bagaimana ketika kemudian kita menghilangkan kehausan, menutup kelaparan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang dimuliakan Allah, tapi kalau kita diuji dengan kemiskinan, maka bersabarlah. Karena sesungguhnya bersabar di dalam kemiskinan itu pahalanya tidak kalah hebat dibandingkan dengan bersedekah di dalam kekayaan. Ya, ketika kita memahami hakikat yang penting ini, maka sesungguhnya kita akan hidup di dalam ketenangan. Tidaklah mengesankan kita suasana yang kita alami, apakah senang, apakah susah, apakah kaya, apakah itu semua tidak penting, saudara-saudara sekalian. Yang paling penting adalah ketika kita mengalami suasana yang silih berganti, kita bersama siapa? Kita bersama siapa? Selama kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam kehidupan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah khutbah singkat yang sempat khatib sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik bersama, terutama untuk diri saya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Qur'anul Karim, "Ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi waliyyis salihin wa nasiril mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi alladzi narju syafa'atahu yaumaddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala rabbuna bada'an aqula a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها اللهم احينا مسلمين وأمتنا مسلمين واحشرنا مسلمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أقم الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى